Baik, ini sekarang aturan dasar dari pengerjaan hitung matematika. Di antara 4 simbol operasional ini, lebih dulu mana yang harus dikerjakan? Biasa ya, di dalam soal kan sering-sering menjebak-jebak tuh. Satu soal kalimat panjang, angkanya banyak, bilangan simbol operasionalnya nggak cuma satu, nggak cuma tiga, mungkin empat-empatnya semua keluar. Terus gimana? Langsung ke aturannya dulu ya, sebentar. Sekarang yang pertama yang harus dikerjakan di antara 4 simbol operasional matematika, yaitu ini satu di sini. Yang pertama, tanda kurung. Nah, lo bingung kan? Enggak dong ya, enggak usah bingung. Yang pertama memang tanda kurung. Jadi mau bilangan operasional apapun, kalau ada tanda kurung kerjakan dulu. Kalau enggak ada tanda kurung, kita yang kedua, yaitu eksponen. Apa itu? Bilangan kuadrat berpangkat, maaf, nggak cuma kuadrat, mau pangkat 3, pangkat berapapun, atau akar pangkat berapapun. Nah, bagi adik-adik yang nonton video ini kemudian belum mendapatkan pelajaran eksponen, abaikan dulu. Lalu yang ketiga, nah ini, yaitu perkalian atau pembagian dulu. Jadi di antara 4 bilangan operasional yang didulukan adalah perkalian atau pembagian mana yang lebih dulu muncul, yaitu yang lebih kiri. Lebih kiri itu penulisan yang lebih duluan kan ya. Misalnya ini A kali B dibagi C, maka A kali B kerjakan dulu, hasilnya baru dibagi dengan C. Maksudnya seperti itu. Yang lebih dulu muncul, maksudnya kan X lebih duluan muncul, lebih dituliskan sebelah kiri gitu. Kemudian pembagian yang berikutnya. Jadi perkalian dulu dikerjakan, baru pembagian. Kalau soalnya A dibagi C, kemudian dikali B, maka pembagian dulu, karena yang lebih kiri itu pembagian. Lebih kiri ini maksudnya yang muncul duluan, ya kan, pembagian dulu. A bagi C dulu, setelah itu selesaikan baru hasilnya A dibagi C dikalikan dengan B. Paham ya maksudnya ya? Nah sekarang yang keempat, otomatis yang terakhir atau keempat yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Karena penjumlahan dan pengurangan lah yang belum muncul di antara nomor-nomor yang saya sebutkan di sini, yaitu penjumlahan atau pengurangan yang lebih dulu muncul, hampir sama dengan nomor 3, hanya saja bilangan angka lagi. Simbol operasionalnya itu penjumlahan atau pengurangan. Ini misal A ditambah B dikurang C, maka A tambah B dijumlahkan dulu, hasilnya baru dikurangi oleh C, karena penambahan lebih dulu muncul, yaitu di sebelah kiri daripada pengurangan. Langsung contoh soal, oke ya, setuju ya? Tunggu sebentar. Nah, misalnya ini 4 kali 2 dibagi 2. Karena operasional cuma perkalian dan pembagian, kita lihat nomor 3, tapi tunggu dulu. Ada nggak tanda kurungnya ini? Kalau nggak ada, abaikan nomor 1. Nah, kemudian kita lihat ke nomor 2, ada eksponen nggak? Akar atau bentuk angka yang berpangkat. Nggak ada, ini normal semua, bilangan bulat semua. Jadi nomor 1 dan 2 abaikan. Nomor 3 yaitu perkalian atau pembagian. Nah ini karena perkalian dan pembagian aja yang lebih dulu muncul, atau yang sebelah kiri dulu dikerjakan dari yang mulai kiri. Operasionalnya itu 4 kali 2 8 dibagi 2. Ini contohnya ya, 4 kali 2 bagi 2, maka 4 kali 2 dikalikan dulu jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi 4 kali 2 bagi 2 sama dengan 4. Lalu sekarang bagaimana kalau soalnya seperti ini, 2 tambah 3 dikurang 1? Kita lihat urutannya juga, enggak apa-apa. Tanda kurung ada enggak nomor 1? Enggak ada.
Nomor 2 eksponen berpangkat atau akar tidak ada, dia bilangan bulat semua. Yang ketiga perkalian atau pembagian nggak ada, dia cuma tambahan dan kurang. Nomor 4 cocok, penambahan berkurangan yang lebih dulu muncul dikerjakan dulu, yang paling kiri dulu. Karena penjumlahan dan pengurangan lebih dulu penjumlahannya ditulis, karena sebelah kiri lebih sebelah kiri kan daripada pengurangan, karena penjumlahan kita kerjakan dulu. 2 tambah 3 5. Kemudian simbolnya turunkan, angkanya turunkan, kerjakan. 5 kurangi 1 4. Jadi ini jawabannya 4. Nah seperti itu. Jadi sekarang kita coba soal yang lebih kompleks ya. Tunggu sebentar. Tuh misalnya ya, 4 ditambah 2 dikali 3 ditambah dalam kurung 2 kurangi 1. Kita tetap pada aturan. Kita lihat aturan nomor 1, tanda kurung. Ternyata ada. Jadi ya, itu yang harus kita kerjakan dulu. Tanda kurung kan ini nih, 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 hasilnya 1. Nah, kalau soalnya kita tulis ulang, diturunkan saja bentuknya normal seperti atas. Nah, nomor 1 sudah kita kerjakan nih, 2 kurangi 1 dulu kan. Hingga bentuknya sudah operasional biasa tanpa ada tanda kurung. Yang kedua sekarang eksponensial. Semua angkanya bilangan bulat, nggak pakai eksponen, nggak ada bilangan berpangkat, nggak ada yang akar-akar, nggak ada. Jadi kerjakan nomor 2, maksudnya nomor 2 eliminasi aja, nggak usah syarat 2 nggak ada, nggak terpenuhi di soal ini. Kemudian perkalian atau bagian yang lebih dulu muncul. Nah ini penjumlahan, ini perkalian, penjumlahan. Jadi ini dulu yang dikerjakan. 2 kali 3 6. Jadi 2 kali 3 6, soalnya diturunkan biasa. Nah terus ini juga, jadi 4 tambah 6 tambah 1, penambahan atau pengurangan yang lebih dulu muncul, lebih dulu yang penjumlahan di sini. 4 tambah 6 10, ini soal diturunkan plus satunya, kemudian dikerjakan 10 tambah 1 11. Ya jawabannya 4 tambah 2 kali 3 ditambah dalam kurung 2 kurangi 1 yaitu 11. Contoh soal lagi ya, tunggu. Seperti ini, 100 dibagi 10 dikali dalam kurung 2 tambah 3. Langsung kita kerjakan sesuai urutan syarat, yaitu yang pertama tanda kurung. Ada enggak? Ternyata ada. Ingat ya, kalau hafalnya hanya nomor 3 dan 4, kita bisa bingung. Karena apa? Ini ada bagi, ada kali, ada penjumlahan. Seolah-olah yang lebih dulu muncul dikerjakan itu yang pembagian dulu, baru perkalian, baru penjumlahan. Tetapi ingat, nomor 1 ada tanda kurung, dia yang lebih sakti. Maksudnya nggak boleh dikerjakan dulu kalau tanda kurungnya ada. Nah, artinya kita harus hilangkan tanda kurungnya. Berarti yang di dalam tanda kurung kita kerjakan dulu. 2 tambah 3 5. Soalnya diturunkan, ditulis biasa kan, diturunkan biasa. Kemudian nah 2 tambah 5 udah turun 5. Nah sekarang sudah nggak ada dalam tanda kurung, udah selesai. Eksponen juga nggak ada, ini bilangan bulat biasa 100, 10, dan 5. Nggak ada pangkat, nggak ada akar. Nah nomor 3 kali atau bagi yang lebih dulu muncul. Ya tinggal perkalian dan pembagian sih ya, pengurangan nggak ada, penjumlahan nggak ada. Ya udah yang lebih dulu muncul mana? Pembagian. Ya udah 100 bagi 10 berapa tuh? 10. Kemudian soalnya diturunkan, udah tinggal satu operasional, kalikan biasa 10 kali 5 50. Tuh jawabannya ini adalah 50. Tulisannya bagus banget ya. Ya mohon dimaafkan ya, begitulah cara menulisnya saya. Kemudian lanjut contoh soal lagi yang lebih kompleks juga. Tunggu sebentar. Nah contohnya lebih kompleks, serem banget ya. Operasionalnya banyak banget nih di sini, campuran lagi, ada kali, ada kurang, ada tambah, komplit lah ya. Nah yang pertama kita kerjakan dulu yang nomor 1, tanda kurung. Ada nggak? Nggak ada, abaikan. Nomor 2 eksponen, nggak ada. Ini juga bilangan asli semua, nggak ada bilangan berpangkat, nggak ada akar. Nah lalu coba yang nomor 3, perkalian atau bagi dulu yang lebih dulu muncul, yang sebelah kiri. Maksudnya yang sebelah paling kiri dulu muncul biasa ya. Nah kita kerjakan dulu yang sebelah kiri ini perkalian. Ya kita kerjakan dulu yang perkalian. Tapi ini ada juga perkalian, ada pembagian. Udah yang lebih kiri dulu nih, kerjakan dulu aja. 3 kali 2 6. Turunkan, tambah 8 min 5 min 1 kali 7
bagi ya, maaf. Jadi begini, tadi kurangi 1 kali 7 bagi 2, tulis biasa. Kemudian penjumlahan atau pengurangan yang lebih dulu muncul. Ini ada penjumlahan, pengurangan. Ingat, ini ada perkalian pembagian lagi. Ini belum selesai. Masih ada perkalian dan pembagian. Penjumlahan pengurangan nggak boleh dikerjakan dulu nih. Jadi kita kerjakan dulu. Ini perkalian dulu ada lebih kiri daripada pembagian nih. 1 kali 7 dulu. 7. Kita turunkan. Ini 2. Ini tanda kurang. Ini 5. Ini tanda kurang. Ini 8. Tanda penjumlahan ini 6. Plus, minus pembagian. Ada pembagian dulu. Syarat nomor 3 dulu dipenuhi. Perkalian atau bagian dulu yang lebih dulu muncul. Ini hanya ada pembagiannya aja. Walaupun penjumlahan ada, ini dulu dikerjakan. Nah, gitu caranya. Jangan tambah minus kurang dulu yang dikerjakan. Ini ada pembagian soalnya. Ini nggak boleh dikerjakan dulu. 7 bagi 2 berapa? 3,5. Biar gampang, ini bukan 7 deh. Biar gampang ya adik-adik ya. Ini 8 aja deh. Saya ganti. Soalnya tadi keliru. Nih, inilah. 8 bagi 2, 4. Kita turunkan. Ini tulis ulang lagi. Ini pengurangan 4. Nah, kita sudah sederhanakan seperti ini. Yaitu tinggal yang ada penjumlahan, pengurangan. Syarat nomor 3, perkalian atau bagian sudah nggak ada kan? Sudah kita kerjakan dulu nih. Udah selesai. Sekarang kita selesaikan aja penjumlahan pengurangan biasa. Biasa nih maksudnya yang nih penjumlahan pengurangan mana yang lebih dulu muncul, yaitu ini lebih dulu penjumlahan. 6 tambah 8 14. Kemudian kurangi 5 kurangi 4 sama dengan titik-titik. Nah, ini pengurangan sebelah kiri dulu nih. Ya udah kita kurangkan dulu 14 kurangi 5. Jadi bukan 5 dikurangi 4 dulu. 14-nya kurangi 5 dulu ini ya. Jadi 14 kurangi 5 9. Baru diturunkan kurangi 4. Begini 9 kurangi 4 5. Udah selesai. Jadi jawaban soal panjang ini jawabannya 5. Nah gitu aja sih. Pokoknya yang penting ingat syarat nomor 1, 2 sampai nomor 4 ini aja. Tadi contohnya sudah ada. Dan kalau ada yang bingung di segmen atau menit keberapa, silahkan komentar di bawah. Jadi selesai ya video saya ini. Akhir kata dari saya, Bambang Subriyadi, cukup dari sekian. Maksudnya cukup sekian. Semoga bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dan nilainya 100 untuk tema seperti ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.